Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku lagi Nitara dari kelas K4603. Jadi hari ini tuh aku bakal jelasin tentang komunikasi antar pribadi. Sebenarnya komunikasi antar pribadi itu kayak ramai banget gitu materinya di antara semua topik. Aku milih ini kenapa? Karena ini tuh yang paling aku ngerti banget dan kayak relate gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Nah udah gitu kayak sebenarnya kita tuh kalau misalnya berkomunikasi juga harus ada ilmunya gitu, nggak kayak asal komunikasi aja, apalagi komunikasi dengan orang lain. Kita next aja kali ya. Nah ini aku lalu di sini tuh tujuan aku mau bikin video ini tuh karena pengen menjelaskan definisi tujuan komunikasi antar pribadi dan juga memahami dan mampu menjelaskan komunikasi antar pribadi yang efektif. Jadi kayak kita tuh gimana sih kalau misalnya mau komunikasi antar pribadi yang efektif. Nah sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu komunikasi antar pribadi. Jadi, komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal atau non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung. Jadi, kalau misalnya kita komunikasi itu pasti ada ketergantungan gitu dan pasti ada feedbacknya karena kita ngobrol sama orang lain itu kan, jadi pasti ada feedbacknya gitu. Terus di dalam komunikasi antar pribadi ini merupakan proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Komunikasi ini dipandang sebagai komunikasi yang paling sempurna dan juga komunikasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi. Oke, gitu ya. Kita next. Nah, klasifikasi komunikasi antar pribadi itu interaksi intim, percakapan sosial, integrasi, interogasi, dan juga wawancara. Jadi ini tuh kayak contohnya gitu, contoh antar pribadi kan. Interogasi itu kan kayak pasti dilakukan oleh dua orang, minimal pasti dua orang karena kan ada yang nanya, ada yang jawab, jadi kayak minimal pasti dua orang. Wawancara juga kayak gitu, dan contoh yang lainnya juga pasti sama kayak gitu. Lanjut, kita ke tujuan-tujuan dari komunikasi antar pribadi itu ada 5. Yang pertama itu to learn, to relate, to influence, to play, to help. Jadi kita itu bakal belajar, berhubungan, mempengaruhi, bermain, dan juga menolong. Lanjut. Nah, kalau misalnya komunikasi itu akan berjalan secara efektif tuh gimana sih gitu. Gimana caranya kita punya berkomunikasi sama orang lain tapi yang efektif, jadi nggak asal-asalan gitu. Nih, yang pertama ada keterbukaan, dan yang kedua ada empati, yang ketiga ada sikap mendukung, keempat sikap positif, yang kelima itu ada kesetaraan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau yang keterbukaan ini, di keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi itu memiliki 3 aspek. Yang pertama membuka diri, yang kedua reaksi yang jujur dan spontan, yang ketiga kepemilikan perasaan. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi sama orang lain tapi kita nggak terbuka gitu sama lawan bicara kita, kan jadi kayak aneh gitu kan, jadi ya pokoknya jadinya nantinya jadi kagok gitu ngobrolnya, jadi makanya kita harus terbuka. Terus yang kedua itu ada empati. Empati itu seperti yang kita tahu, empati itu adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kita itu harus bisa ngerasain apa perasaan lawan bicara kita gitu. Terus kayak uh, cara berempati itu dapat ditunjukkan dengan cara menunjukkan bahwa kita ngerti apa yang orang lain maksud itu, apa yang orang lain rasa, supaya kita tuh nyambung ngobrolnya sama dia. Kalau misalnya kita nggak ngerasain apa yang dia rasain kan jadi kayak ya udah gitu, jadi kayak datar aja gitu. Terus berempati tuh ada yang verbal dan juga non verbal. Terus selanjutnya ada sikap mendukung. Sikap mendukung dalam komunikasi itu adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif. Terus dia itu terbuka dan bukan mutlak. Cara menunjukkan sikap mendukung ini tuh kayak hindari menuduh dan menyalahkan, terus menilai secara negatif itu nggak boleh. Terus kayak hindari mengkhotbahi itu, kayak kita tuh nggak boleh kayak mengajari gitu ya. Kalau mengkhotbahi itu kayak masih sebenarnya intinya dia tuh ngasih tahu tapi kayak nggak enak itu kan bicaranya, itu nggak boleh. Terus tunjukkan kesediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran. Terus ada mintakan pendapat orang lain, jangan hanya pendapat diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita lagi berbicara gitu, lagi berkomunikasi sama orang lain tuh, kita juga harus menanyakan pendapat orang itu sendiri, pendapat lawan bicara kita. Jangan cuman kita yang terus-terusan ngomong gitu, kayak pendapat kita keluarin kayak kan nggak boleh, nanti jatuhnya jadi egois. Terus selanjutnya ada sikap positif. Sikap positif ini ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Sikap ini sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Cara menunjukkan sikap positif itu kayak temukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan ujilah secara spesifik, kayak apa ya, kayak kamu cantik, dia udah positif itu kamu cantik deh hari ini, itu positif. Terus kayak
tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kayak kita tuh kalau misalnya berkomunikasi harus raut wajahnya harus enak, kayak harus senyum, terus kayak kontak mata, terus jaraknya juga kalau bisa sih deket ya. Mungkin karena sekarang kayak COVID gitu, eh, kita jadi nggak boleh bicara terlalu deket gitu kan. Tapi ya seenggaknya nggak sejauh itu. Kalau ngobrol tuh kayak pasti ada takaran jaraknya gitu kan. Terus selanjutnya ada kesetaraan. Nah, kesetaraan ini artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Cara menunjukkan kesetaraan itu kayak hindari kata seharusnya atau kayak harus. Terus kayak kalau mau minta tolong bilang aja minta tolong, jangan kayak nyuruh-nyuruh terus kayak jadinya nuntut kayak itu nggak boleh. Terus kita tuh harus mengakui dan merespon perkataan orang lain. Ya, supaya ada kesetaraan di antara kita. Lalu yang selanjutnya, apa ya? Kita tuh punya hubungan itu kan sama orang lain. Maksudnya kayak kita ada pasti berhubungan dengan orang lain karena manusia itu makhluk sosial. Kita tuh nggak bisa sendiri. Nah, tapi ada penyebab juga dari rusaknya hubungan itu. Si hubungan itu jadi bisa rusak itu. Nah, itu tuh ada penyebabnya. Yang pertama itu karena komunikasi yang buruk. Jelas ya, karena misalkan kita punya pacar, terus pacar kita tuh kita sama pacarnya tuh nggak komunikasinya jelek banget, itu pasti jadinya berantem terus kan. Nah itu yang dinamakan komunikasi yang buruk. Terus hubungan dengan pihak ketiga, ada orang lain di antara kita gitu. Terus kepercayaan yang salah, ada perubahan dalam hubungan. Untuk kalau untuk yang udah berkeluarga mungkin masalah seks dan pekerjaan, terus kesulitan keuangan. Jadi sebenarnya ini tuh bisa kita atasi gitu kalau misalnya komunikasi kita tuh baik. Lalu selanjutnya, nah ini beberapa cara untuk memperbaiki hubungan. Yang pertama itu kenali apa yang menjadi masalah internal maupun eksternal. Jadi kita harus mengenali dulu kenapa kita tuh ada masalah ini, kenapa hubungan kita tuh bisa jadi jelek, apakah faktor internal dari kitanya sendiri atau faktor eksternal yang menyangkut orang lain yang ikut-ikutan sama masalah kita. Terus yang kedua ada mempraktikkan solusi yang disepakati bersama. Nah kalau misalnya kalian udah ngobrol, kita udah ngobrol tentang masalah masalah yang kita lagi hadapi, terus kita harus buat solusi. Nah solusi itu tuh harus disepakatin sama eh, kita sendiri gitu sama dua orang itu. Jadi dua-duanya harus sepakat. Terus harus mau melakukannya. Yang ketiga adalah lakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif. Jadi ya, kalau menurut aku sih kalau mau nyelesain masalah itu harus dengan tenang ya, nggak boleh kita nggak boleh lagi marah-marah itu karena kalau kita ngambil tindakan waktu kita lagi marah itu tindakannya salah gitu karena kita lagi kebawa emosi. Jadi kita tuh harus tenang dalam menghadapi masalah itu harus tenang. Terus ambillah risiko. Ya apapun yang terjadi kan pasti ada risikonya. Jadi ya terima aja tuh. Nah, yang terakhir ada Some Advice from the Rules of Love by Richard Templer. Jadi katanya tuh kayak ada aturan untuk menemukan cinta itu yang pertama ada jadilah diri sendiri. Kita tuh harus jadi diri sendiri. Ya kita tuh nggak sebenarnya nggak boleh ya ke apa ya merubah diri sendiri buat orang lain itu tuh nggak boleh karena saya jadi nantinya kayak bukan diri sendiri terus jadi ngerasa nggak pede. Sebenarnya kita tuh harus menjadi diri sendiri. Terus kita tuh nggak akan bahagia sama pasangan kita kalau misalnya kita sendiri nggak bahagia. Jadi aturan yang pertama adalah kalian harus membahagiakan diri kalian sendiri. Kita harus bahagia sama diri sendiri dulu, baru bisa membahagiakan orang lain atau kita baru bisa bahagia sama orang lain gitu. Terus pilih seseorang yang bisa membuat Anda tertawa, katanya kayak gitu. Jadi ya masa memilih orang yang bikin kita sedih terus nggak sih? Jadi kita harus memilih orang yang bisa bikin kita ketawa, bisa bikin kita senang, yang moodnya jadi baik. Gitu. Terus eh kita harus benar-benar kenal sama orang itu. Katanya kenali seseorang melintasi segala musim sebelum Anda membuat keputusan yang besar. Jadi mungkin kayak sebelum ke jenjang pernikahan kali ya, kita harus mengenali pasangan kita sendiri. Kayak ya pokoknya harus kenal banget sampai pikirannya gimana supaya nanti tuh pas udah nikah tuh nggak kaget gitu kalau misalnya dia melakukan hal apa gitu. Jadi kayak nggak kaget. Kita harus mengenali diri pasangan kita sendiri. Terus kita tuh jangan bertahan dengan seseorang yang tidak menyayangi Anda. Jadi ya buat apa ya kalau misalnya kita bertahan sama orang yang gak sayang sama kita, mending kita cari orang lain yang benar-benar sayang sama kita dan kita juga sayang sama mereka. Terus bersikaplah jujur selagi masih ada kesempatan. Jadi jujur itu paling penting ya di komunikasi itu. Kalau misalnya kita nggak jujur ya ngapain, nggak boleh. Kita tuh harus jujur jadi orang. Gitu deh. Oke, kayaknya kita udah beres. Mungkin sekian dari aku. Semoga materi ini bermanfaat buat yang nonton. Dan see you.